Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan membahas soal-soal P3K tahun 2023. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya selalu mendapatkan update soal-soal terbaru dari kami. Baik teman-teman, kita langsung saja. Menunda cuti untuk memberi kesempatan kepada rekan lain yang akan merayakan keagamaan. Adalah contoh perilaku dalam indikator A. Sini mampu memahami, B. mampu bekerja sama, yang C. terbuka, yang D. peka memahami dan menerima kemajemukan. Nah, di sini adalah indikator manajerial sosiokultural. Jadi jawaban yang paling tepat di sini bisa kita lihat bahwa ada hari raya keagamaan, berbeda agama, misalkan yang satu kita Islam, teman-teman ada merayakan hari raya Hindu. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A, ya, mampu memahami dan menerima peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Soal yang kedua, mencari tahu budaya daerah setempat pada saat akan ditugaskan atau ditempatkan ke daerah tersebut adalah contoh perilaku dalam indikator. Nah, di sini kita bisa lihat mencari tahu. Jadi kita harus menyesuaikan diri juga. Sini A, terbuka ingin belajar tentang perbedaan. B, mampu memahami dan selanjutnya. C, peka memahami dan menerima kemajemukan. Yang D, mampu bekerja bersama dengan individu yang berlatar belakang dengan. Nah, jawaban di sini yang tepat, yang pasti yang A. Jadi kita harus belajar perbedaan atau kemajemukan masyarakat yang akan kita tempati nanti. Yang ketiga, soal yang selanjutnya, berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan di kantor dengan patut dan tidak melanggar norma agama dan nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat. Nah, contoh perilaku yang selaras dengan melaksanakan kode etik, ini juga bertingkah laku sesuai dengan perkataan, lalu tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu, yang D, memberikan pelayanan yang baik. Yang pasti ini berinteraksi rekan kerja dan tidak melanggar norma. Berarti jelas keywordnya di situ, maka jawabannya tentang kode etik, ya, kode etik dan peraturan. Jadi yang A. Nomor 4, pada saat melaksanakan kerjasama, hal yang dilakukan agar kita dapat berpartisipasi dengan baik. Jadi ini intinya tentang jelas jawabannya di sini berusaha bekerja sama, menghargai, menghindari. Ya, jawaban yang betul adalah yang B. Jadi nanti soal-soal P3K yang berdasarkan yang sudah teks itu soalnya tidak terlalu sukar, hanya mungkin panjang-panjang, tapi kita harus tahu intinya, ya. Jika keywordnya apa, kita arahkan ke jawabannya. Bekerja sama berarti pilihan berkaitan dengan bekerja sama. Yang kelima, dengan kesibukan yang tinggi, seorang ASN berupaya mengerjakan tugas yang diberikan pada hari Sabtu. Biasanya kalau 5 hari kerja, hari Sabtu libur, dan sini diminta untuk mengerjakan agar tugasnya itu tepat waktu. Nah, ini menerapkan orientasi pada hasil, yaitu ya A, mencoba metode alternatif untuk meningkatkan kinerja, B, berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi, yang C, menetapkan target kerja yang menantang, yang D, bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Nah, di sini hampir jawaban betul, ya Bapak, tapi kita memilih jawaban yang tepat karena ini pekerjaan, ya, menyelesaikan kerja, tugas. Jadi yang jelas adalah yang D, tanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Jadi target kerjanya itu adalah tepat waktu. Yang keenam, berikut ini yang bukan merupakan contoh perilaku melayani kebutuhan, permintaan dan keluhan pemangku kepentingan, yaitu
Nah, yang bukan tidak membedakan stakeholder. B. Tidak memilih-milih tugas yang diberikan oleh atasan. C. Membantu rekan kerja dari bidang lain. D. Menerapkan standar pelayanan yang objektif, membuat catatan dan sebagainya. Nah, jadi yang bukan merupakan contoh perilaku melayani kebutuhan, ya. Ini ya. Jadi melayani di sini. Yang B. Tidak memilih tugas yang diberikan oleh atasan. 7. Sikap yang menunjukkan kompetensi pelayanan publik kecuali tidak diskriminatif, mengikuti standar pelayanan sesuai budaya setempat. C. Tidak memihak. D. Tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, di sini pelayanan publik kecuali. Nah, kita diharapkan juga harus meningkatkan standar kerja. Sini B ya, mengikuti standar pelayanan sesuai budaya setempat. Nah, jadi kita juga bisa meningkatkan standar kerja yang telah ditetapkan di tempat kita bekerja. Jadi jawaban tepat adalah yang B. Kedelapan, jika Anda sebagai atasan mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi adalah A. Menetapkan alternatif. B. Menyelesaikan sesuatu dengan mandiri. C. Mencari teknik pemecahan yang cocok. Yang D. Mendiskusikan permasalahan dengan rekan kerja. Nah, ini atasan ya, ini harusnya tidak ada. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya. Selalu kita selesaikan dengan cara berdiskusi dengan stakeholder yang ada di situ. 9. Implementasi mengenali situasi atau pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan. Nah, yang A, B, C, atau D. Pertimbangan sendiri jelas bukan. Lalu mempelajari uraian jabatan untuk mengetahui batas kewenangan. C. Mengembangkan pikiran kreatif, memetakan situasi. Nah, di sini tentang kewenangan berarti jelas jawabannya di sini kewenangan jadi yang B. Nomor 10. Jika saya diperintah oleh atasan yang kurang cakap dibandingkan dengan saya, maka ini udah ya Bapak Ibu, sederhana sekali ini soalnya, berarti yang jelas jawabannya yang D. Saya tetap melaksanakan perintahnya selama itu baik. 11. Bagi saya, kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan hal itu, saya senang apa? Nah, kerjaan yang menantang, rutin, mengembangkan kreativitas baru, bekerja dengan standar yang tinggi. Nah, di sini keywordnya adalah bermanfaat. Ya, jadi jawaban yang tepat yaitu yang D, bekerja dengan standar yang tinggi. 12. Seorang oknum KRD menawarkan bantuan ke saya untuk diterima asal memberikan uang atau dana. Maka sikap saya menerima, mempertimbangkan, mencoba, menolak. Yang pasti jawabannya yang tepat yang menolaknya. Karena ingin diterima dengan cara yang sah, bukan yang suap ya, agar rezekinya juga tetap. 13. Sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dan jadwal seharusnya bagaimana dengan Anda? Soal-soal seperti ini sebenarnya sudah banyak yang dibahas oleh YouTube dan sebagainya. Nah, jadi saya cuma hanya mengevaluasi dan mengingatkan kembali ya. Bapak Ibu, jadi kalau misalkan di sini ada soal 20 menit lebih awal, nah maka sikap kita bagaimana? Kita mengikuti aturan sesuai yang berlaku sehingga kita pulang sesuai jadwal. Ini jelas yang sudah ketemu jawabannya, berarti yang A. 14. Di sini saya sering mengingatkan bawahan saya untuk tidak melakukan kekeliruan. Jadi Bapak Ibu di sini perannya sebagai atasan. Maka saya harus bagaimana? Saya pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. Yang B, karena saya atasan, peraturan tersebut tidak berlaku, jelas salah. Yang C, sekali melakukan kekeliruan tersebut, sekali juga bukan. Yang D, khusus untuk pegawai setingkat 3. Jadi yang tepat yang pasti yang A, tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. Jadi harus sama. Jadi katanya di soal P3K yang sudah itu sudah apa? Jadi Bapak Ibu perannya juga di
posisikan sebagai atasan dan bawahan. Jadi sikapnya harus bagaimana dalam menyelesaikan suatu masalah. 15. Bagi saya, untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses harus melakukan. Nah, bagaimana sikap kita? A. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan. B. Melakukan pekerjaan yang terbaik diciptakan sebelumnya. Yang C. Menciptakan hubungan dengan standar kinerja yang tinggi. D. Mengembangkan hal baru yang belum pernah dan baik dengan setiap orang, rekan kerja, dan pimpinan.